Baik, selamat malam Pak Ferry dan juga Pak Tutus. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Yohanes Prastya dari Angkatan 25 dengan NIM 253016014. Saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester, yaitu membuat website, portofolio, dan juga website CRUD. Untuk tema CRUD yang saya ambil adalah manajemen hotel. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke website CRUD, kita akan terlebih dahulu melihat website portofolio milik saya. Nah, jadi dalam portofolio ini saya memiliki 5 section yang ada pada website ini. Pertama adalah home, ini hero section, lalu ada about me, ada education atau pendidikan, lalu ada portofolio, yang ini berisi semua project yang telah saya buat, lalu terakhir section contact me. Nah, juga di website ini ada yang namanya navbar, di mana navbarnya ini dapat berpindah sesuai dengan section yang tadi ada. Nah, kemudian kita bedah terlebih dahulu dari section yang pertama, di mana ini ada foto saya, lalu ini ada link-link, di mana link ini bisa dipencet dan masuk ke sosial media milik saya. Berikut. Nah, ini lengkap dari Instagram, LinkedIn, lalu ada ini GitHub, dan juga terakhir YouTube. Kemudian untuk about me, di sini ada keterangan singkat. Saya bagi menjadi 2 part. Yang kiri itu untuk keterangan, lalu kanan untuk foto, di mana fotonya ini menggunakan carousel. Nah, kemudian untuk bagian pendidikan, saya menggunakan card yang disusun sebagai kolom begini, dimana ini ada pendidikan dari 3 jenjang terakhir saya menempuh pendidikan, yaitu SMP, SMA, dan juga perkuliahan. Nah, lalu untuk portofolio ini sendiri, saya membuat dengan bentuk card juga. Nah, bentuk cardnya ini ada 6, karena saya hanya memiliki 6 project yang telah saya buat, dan masing-masingnya ini bisa masuk ke link GitHub atau link Vercel, di mana saya mengupload project tersebut. Mari kita lihat untuk simple ATM ini. Nah, ini masuknya ke GitHub, tapi kebetulan ini sudah saya pernah ini kan hosting gitu. Nah, lalu untuk project lainnya juga sama, masing-masing bisa dipencet repositorinya. Terakhir di halaman contact me, ini ada nama, email, dan juga pesan. Nah, sayang sekali program ini masih belum bisa mengirim email secara asli. Terakhir di sini ada footer. Nah, mari kita bedah bagian code-nya. Nah, untuk code-nya itu sendiri kita berfokus kepada halaman portofolio ini. Portofolio di sebelah kiri. Terdapat file index.html dan juga file styles.css. Nah, ini saya membuat styles 2 ini karena terdapat error pada file CSS yang harus saya update secara berkala. Kadang menggunakan file satunya yang style, kadang menggunakan yang styles. Nah, kita bedah secara singkat untuk portofolio ini. Dari HTML-nya, kita terlebih dahulu membuka
tag dengan doctype HTML, lalu ini di bagian navbar. Jadi saya selalu memberikan dokumentasi kepada codingan supaya terbatasi. Jadi ini adalah codingan dari navbar, di mana ada 4 item yang dibungkus dalam div ini, supaya divnya nanti itu dapat memisahkan kiri dan juga kanan. Jadi yang terbungkus div ini nanti kita lemparkan ke kanan, begitu. Nah, kemudian untuk home, nah ini adalah kode untuk home. Mari kita sambil lihat. Nah, untuk home-nya itu sendiri, saya membagi ini menjadi 2 part, kiri dan kanan. Nah, menjadi yang bagian kiri ini kita bungkus dengan div ini. Jadi div ini itu adalah bagian sebelah kiri dari hero section ini. Lalu untuk image-nya itu berada di sebelah kanan, gitu. Nah, lalu untuk about, ini untuk codingan about me itu saya juga membagi ini dalam 2 bagian, kiri dan kanan. Text about me dan keterangannya ada di sebelah kiri, dan juga foto ada di sebelah kanan. Nah, perlu diketahui ini saya memakai full bootstrap dan juga tambahan CSS sedikit. Nah, jadi untuk sebelah kanannya itu di sini. Nah, div class call lg6 ini adalah membungkus sebelah kiri, maaf. Nah, call lg6 ini berarti membagi panjangnya ini sebanyak 6, karena panjang satu ini itu adalah 12. Nah, lalu untuk yang sebelah kanan, yang sebelah foto ini juga kita lihat div class call lg6 ini kan juga sama gitu. Maka yang kiri 6, kanan juga 6. Ini isinya foto-foto carousel dari saya. Oke. Nah, masuk ke dalam education. Education ini kita bagi menjadi 3. Nih. Jadi bungkusannya masing-masing 3. Mari kita fokus ke satu ini dulu ya. Jadi itu ada Nah, di dalam sini itu ada kita ini H4 untuk judulnya, lalu ada P, paragraf. Paragrafnya ini menggunakan warna text warning, dimana kalau di Bootstrap itu text warning warnanya oranye seperti ini. Nah, lalu juga ada keterangan. Keterangan ini stylenya biasa, hanya menggunakan text secondary, dimana nanti warnanya pakai warna secondary, yaitu abu-abu. Nah, ini juga diulangi, ini sama gitu. Nah, lalu untuk portofolio, ini di bagian portofolio ini saya membaginya menjadi 6. Jadi fokus untuk membuat satu dulu, ini seperti card 1. Nah, card 1 ini. Nah, dari card 1 saya sudah membuat sedemikian rupa seperti project UAS itu, maka kita tinggal kopikan itu sebanyak 6 kali gitu. Dan juga untuk contact me ini sederhana saja, menggunakan Bootstrap juga. Oke. Nah, lalu terakhir itu untuk footernya juga sederhana, menggunakan kelas text center untuk menengahkan ini teksnya.
lalu PY, padding Y, supaya ada jarak di antara padding ini. Lalu terakhir itu di dalamnya itu ada P, paragraf, dimana kita menuliskan teks dari footer ini. Lalu terakhir itu ada script search ini untuk menampilkan JavaScript dari Bootstrap. Kita memerlukan JavaScript dari Bootstrap itu supaya mungkin animasinya atau segala yang membutuhkan kode JavaScript dari Bootstrap itu bisa kita pakai. Oke, mungkin sekian presentasi mengenai portofolio, dan setelah ini kita akan masuk ke dalam project CRUD saya. Nah, dimana project ini disimpan di card pertama, project UAS. Ketika kita mengklik view repository, kita akan masuk ke dalam project hotel milik saya. Baik, sekarang saatnya masuk ke dalam output dari program CRUD yang saya buat. Saya membuat program dengan tema yang saya pilih, yaitu manajemen hotel. Nah, manajemen hotel ini saya menggunakan nama Blue Doors, dimana itu adalah pelesetan dari Red Doors. Jadi pertama-tama saya akan memberikan demo penggunaan dari website yang telah saya buat, website CRUD ini. Pertama, kita itu akan masuk ke dalam landing page utama, dimana bentuknya seperti ini. Ada navbar, lalu ada hero section dengan fitur search, lalu ada rekomendasi kamar. Ini adalah kamar-kamar yang tersedia. Lalu terakhir ada footer. Fitur utama dari halaman landing page ini adalah searching, dimana search ini kita bisa, misal ini Del. Nah, Del ini nanti akan mengambil data dari nama kamar, dimana mencari nama kamar yang ada unsur kata Del-nya. Nah, kita akan mendapatkan ini deluxe room gitu. Tapi ketika misal kita mencari sesuatu yang tidak ada seperti tes ini, nah maka kamar tidak ditemukan gitu. Nah, balik lagi, semisal kosong, ini akan menampilkan semua kamar. Nah, tetapi di landing page ini user itu kan masih masuk sebagai guest, maka user itu akan diarahkan untuk login. Jadi untuk memesan, user itu harus login terlebih dahulu. Kemudian jika misal user mau melihat detail ini nanti arahnya itu akan masuk ke dalam pemesanan. Maka ketika diklik, nah quest ini langsung diarahkan ke login customer gitu. Jadi tidak bisa memesan jika belum login menggunakan akun customer. Nah, untuk demo dari login customer ini sekalian saya coba register. Jadi ketika misal belum memiliki akun, kita bisa membuat akun terlebih dahulu. Contohnya ini, Siti, email siti123@gmail.com, nomor HP, passwordnya 321. Nah, ini register ya. Oke, setelah register itu berhasil, maka akan diarahkan ke login customer lagi. Kita pakai email yang tadi dibuat. Lalu ini 321. Oh maaf, emailnya tadi Siti123. Nah, oke. Ada kesalahan email tadi.
Nah, ketika user ini sudah masuk sebagai customer, maka di halaman navbar ini akan ada sedikit perubahan, di mana ini akan ada menampilkan hi, terus city, oke, lalu ada profil dan juga logout. Nah, nanti ini profil dan logout kita bedah nanti. Lalu untuk fitur searching masih sama, untuk mencari rekomendasi kamar. Untuk footer juga masih sama. Mari saya demokan pemesanan kamar terlebih dahulu. Misal di sini kita memilih deluxe room. Nah, kita masuk ke halaman detail kamar. Di halaman detail kamar ini ada data jumlah kapasitasnya, lalu jumlah kamar yang tersedia ada berapa, dan juga harga per malamnya berapa. Dan di sini juga ada fasilitas yang ada. Nah, kemudian kita coba pesan. Nah, pesan ini akan menampilkan pop-up. Pop-up-nya ini menggunakan modal di bootstrap-nya. Di sini kita bisa memilih tanggal, misal tanggal 7, lalu ininya tanggal 8, check out, jumlah kamarnya 1. Nah, langsung saja kita konfirmasi booking. Akan ada notifikasi booking berhasil. Lalu ketika kita masuk, lihat riwayat booking. Nah, nih, akan masuk ke dalam halaman riwayat booking ini, di mana riwayat booking ini jadi satu dengan profil. Akan ada nama dan juga email, lalu history dari pemesanan user. Begitu untuk demo pemesanannya. Lalu ketika kita masuk ke profil, nah ini akan mengeluarkan output yang sama, yaitu riwayat booking dan juga profil. Nah, sekian untuk halaman customer. Kita juga bisa logout. Dan logout ini akan langsung masuk ke landing page, langsung kembali menjadi quest. Kemudian untuk login adminnya di mana? Nah, untuk login admin itu sendiri tidak saya masukkan ke dalam tombol atau ke dalam opsi di halaman landing page atau customer, melainkan saya bedakan. Jadi itu akan ada nanti domain baru. Yang ini hanya admin saja yang tahu. Admin login PHP. Nah, tujuan dari saya membedakan halaman login admin dengan customer itu adalah supaya customer tidak mengetahui adanya halaman admin, tidak meminimalisir user mencoba-coba password dan email dari admin, begitu. Nah, untuk adminnya itu sendiri sudah saya buat satu. Mari kita coba login. Nah, disinilah dashboard admin. Untuk dashboard itu sendiri saya membuat simple, yaitu ada total kamar yang tersedia, lalu ada total booking. Total booking ini jumlah customer itu booking ada berapa, lalu ada pendapatan total. Nah, di dashboard utama ini juga saya tambahkan sedikit grafik, satu grafik untuk melihat pendapatan bulanan dari admin ini sendiri. Nah, kemudian fokus ke kiri, ini akan ada pilihan, yaitu dashboard. Ini dashboard utama, lalu kamar. Nah, di kamar ini admin itu bisa menambahkan kamar, bisa mengedit kamar, dan juga hapus. Nah, di sini adalah letak CRUD-nya. Untuk tambah kamar kita coba. Misal ini kamar bos besar. Nah, kamar ini juga bisa kita pilih fotonya.
misal pakai yang suite 2 ini, lalu kapasitasnya ada 10 karena kamar bos. Lalu untuk jumlah kamar hanya ada 2. Untuk harga per malamnya 2 juta. Kamar untuk bos besar. Nah, kita coba simpan kamar. Oke. Langsung kamar bos besar ini langsung tertambah dengan data-data yang tadi kita inputkan gitu. Lalu coba kita edit. Nah, untuk fotonya tadi kan kebetulan sama. Data saya salah memilih. Itu coba pakai yang ini, suite. Nah, kita coba ganti kapasitasnya juga, misal tambah 12. Nah, jadi tadi kita sudah mengedit. Nah, ini gambar berubah, kapasitasnya juga berubah. Nah, kita coba pakai fitur hapus. Akan ada notifikasi terlebih dahulu, yakin ingin menghapus kamar ini. Nah, lalu kita oke kan. Jadi kamar langsung terhapus gitu. Lalu untuk fitur booking. Nah, booking ini adalah detail booking. Maksudnya dimana itu akan ada list dari user mana saja yang melakukan booking. Nah, di sini ini kan masih simple. Hanya ada ID booking sebagai ID nota, lalu nama customer, nama kamar, jumlah kamar yang dipesan, total harga, dan juga tanggal booking. Nah, untuk detailnya di mana? Detailnya ini masuk ke dalam nih aksi. Jika kita klik mata, maka akan keluar informasi booking yang lebih detail. Ini ada nama, email, nomor HP, terus nama kamar, harga, jumlah kamar yang dipesan, terus ada tanggal check-in, tanggal check-out, dan juga tanggal booking. Oke. Nah, lalu ada total harga ini. Juga data ini semua itu dijumlahkan untuk melihat total pendapatan. Nah, untuk fitur admin sendiri berhenti sampai di situ. Lalu di sebelah kanan atas ini akan ada tombol logout. Nah, ketika tombol logout ditekan, maka admin akan diarahkan untuk masuk ke landing page. Berikut adalah demo dari program CRUD Manajemen Hotel yang telah saya buat. Mari kita bedah program manajemen hotel ini. Mari kita lihat program yang telah saya buat untuk menghasilkan website ini. Oke, baik. Saya akan menjelaskan project saya dari program yang saya buat sampai ke database yang telah saya buat juga. Oke, pertama-tama kita lihat dulu dari langkah-langkah yang telah saya buat. Jadi pembuatan website CRUD ini juga saya buat dalam step by step ya. Pertama, perancangan sistem awal. Itu untuk mengetahui nanti kita akan membutuhkan database apa saja, terus nanti tampilannya kurang lebih seperti apa. Jadi saya mengkonsep terlebih dahulu, seperti yang tadi telah saya tunjukkan di demo. Jadi nanti akan ada 3 bagian, yaitu halaman quest, halaman customer, dan juga halaman admin. Begitu, masing-masing saya uraikan di masing-masing bagiannya nanti membutuhkan database apa saja gitu. Nah, lanjut nanti masuk ke dalam setup database gitu. Oke, kita step by step saja. Dari halaman
quest terlebih dahulu. Nah, halaman quest ini sebetulnya sama dengan halaman customer. Jadi ini sama dengan halaman customer. Tetapi yang membedakan nanti adalah di bagian navbar, dimana dalam quest ini, indeks terluar ini, itu navbarnya akan ada tombol nih, tombol untuk login gitu. Sedangkan ketika kita masuk ke customer, itu yang ada adalah nih, jadi isinya adalah masuk ke profil dan juga masuk ke logout. Untuk kodenya hampir sama. Jadi kita fokus ke tampilan pertama dulu, tampilan quest dan juga customer. Untuk indeks ini karena hampir sama, maka saya akan langsung menjelaskan di halaman customer dashboard ini. Untuk outputnya kita coba login dulu. Nah, jadi untuk navbarnya itu sendiri, kita mulai dari navbar. Navbarnya itu ada logo ini, Blue Doors, kemudian ada toggler. Nah, toggler itu tombol ini. Jadi ketika dibesar kecilkan, itu bisa menjadi tombol. Ketika besar seperti ini, bisa terurai. Nah, jadi di menu kanan ini ada tombol home, lalu ada tombol rekomendasi dan juga nama. Lalu untuk di nama ini sendiri, High City, itu bisa di drop down, ada profile dan juga logout. Kemudian di bagian section ini, bagian section itu mulai dari gambar ini, ada display teks utama menggunakan H1, lalu ada P, paragraf kecil, dan juga ada search box. Nah, search box ini penting untuk mencari nama kamar. Kemudian di section 2 ini seperti biasa saya berikan dokumentasi. Nih, kita masuk ke rekomendasi kamar. Di rekomendasi kamar ini dimulai dengan teks H2 untuk judulnya. Lalu akan ada validasi ini. Nah, validasi ini untuk menampilkan hasil pencarian dari tabel search ini. Karena ketika kita search, itu akan muncul terlebih dahulu menampilkan hasil pencarian sebelum nanti akhirnya menampilkan kamar yang tersedia, yang dicari. Jadi ketika sudah menampilkan ini, validasi ini masuk ke validasi looping, dimana akan di looping menggunakan kata kunci yang telah dimasukkan. Itu di looping ada berapa kamar. Kebetulan di sini yang menggunakan nama Dell itu hanya ada 1 kamar gitu. Nah, ini tuh berhubungan dengan kode SQL yang di atas. Jadi itu saya mengambil include config out customer terlebih dahulu. Jadi memvalidasi di out customer apakah akunnya ini ada gitu. Itu berhubungan dengan section. Lalu untuk koneksi, ketika sectionnya ini udah di ACC, udah kita bisa halal masuk ke dalam aplikasi ini, halaman ini menggunakan session yang ada, barulah kita mengambil data dari koneksi, dari database. Nah, lalu untuk config ini nanti saya beritahu lebih lanjut. Nah, di kode ini, kode SQL ini itu terlebih dahulu ada validasi keyword. Jadi mengutamakan
validasi keyword ini untuk searching kamar. Tetapi ketika misal tidak ada keyword, maka halaman akan menampilkan semua kamar yang ada. Nah, ini kita coba. Jika tidak ada inputan, maka ketika dicari, ini akan menampilkan semua jenis kamar yang ada. Gitu. Nah, lalu sudah cukup di bagian hero dan juga bagian rekomendasi kamar. Kita masuk ke dalam section 3 yaitu footer. Dimana footer ini saya bagi menjadi 2 part, lalu dilanjut nanti bawahnya ini untuk copyright gitu. Jadi ada nih bagian kiri itu menggunakan MD6 karena jarak dari satu baris itu adalah 12 kalau di Bootstrap. Maka kiri 6 dan juga bagian kanan ini 6. Call MD6 gitu. Nah, kurang lebih ini adalah kode dari dashboard utama, dashboard customer. Sebelumnya untuk masuk ke penjelasan kode yang lebih lanjut, saya akan menjelaskan struktur dari folder yang telah saya buat terlebih dahulu. Nah, jadi untuk mulai dari sini, portofolio. Ini adalah kode portofolio yang telah saya tunjukkan dan saya demokan tadi. Maka akan saya tutup. Nah, lalu untuk upload sini adalah image-image yang saya butuhkan untuk upload. Seperti contohnya kamar-kamar tadi gitu. Nah, lalu untuk kamar ini adalah tempat dimana ketika kita nanti upload kamar, nanti akan saya demokan di admin, itu masuknya ke dalam sini dan nanti ada enkripsinya juga gitu. Nah, lalu indeks PHP ini adalah tampilan quest. Nah, templates admin ini tempat untuk menyimpan kode templates yang nanti saya akan pakai di 3 halaman admin agar kodenya itu bisa dipakai terus-menerus. Sementara saya tutup dulu. Nah, lalu untuk config. Nah, config dan out ini adalah fitur yang saya sukai karena memiliki fitur yang namanya middleware. Jadi untuk yang lain ini coba saya tutup terlebih dahulu. Nah, jadi login, out login ini merupakan halaman dari login customer gitu. Lalu logout ini itu bisa dipakai, kedepannya bisa dipakai oleh customer dan juga admin. Jadi logout customer dan admin itu walaupun di halaman yang berbeda, tetapi menggunakan fungsi di halaman out logout ini yang sama. Nah, lalu untuk proses login dan proses register itu juga sama. Nanti mereka akan dipanggil di proses register dan login admin dan juga customer. Jadi tidak terpisah. Untuk register ini hanya untuk register dari customer. Lalu untuk out admin, nah ini baru dibedakan. Authorized admin. Jadi authorized admin itu saya mengambil ID dari user. Nah, tapi nanti akan ada validasi bahwa session role itu kalau tidak sama dengan admin, maka header akan mengarahkan ke admin/login PHP
gitu. Jadi ini akan ada validasi role, apakah user yang masuk itu seorang admin atau tidak. Kalau bukan admin, maka akan dilemparkan ke halaman login admin terlebih dahulu gitu. Nah, untuk out customer ini juga sama. Session itu akan mengecek role, apakah orang ini customer apa bukan gitu. Kalau bukan, akan diarahkan ke halaman quest. Oke. Nah, lalu untuk out ini sebenarnya sudah tidak terpakai karena sudah saya gantikan dengan out admin dan out customer. Lalu untuk config. Nah, config ini penting sekali karena saya mendefine base URL. Jadi, base URL itu nanti akan seperti variabel yang bisa dipakai terus-menerus untuk menggantikan domain awal. Jadi, domain awal itu tidak perlu diketik manual, melainkan bisa memakai base URL itu. Nah, untuk koneksi ini seperti biasa, saya mengkonekkan database phpMyAdmin ke dalam VS Code. Nah, mengapa ini memakai password dan juga menggunakan user? Karena localhost ini saya upload ke hostingan. Jadi harus memakai password dan juga nama user gitu. Oke. Nah, untuk config dan login ini sepertinya sudah cukup saya jelaskan. Jadi di codingan login ini itu merupakan tampilan dari login yang tadi kita gunakan untuk masuk ke halaman City ini. Lalu nanti di admin ini juga akan ada login yang nanti kita akan gunakan untuk masuk ke halaman login admin. Tapi nanti saja. Kita balik lagi fokus untuk ke halaman customer terlebih dahulu. Nah, di halaman customer ini kita masuk ke dalam lihat detail. Saya coba ambil contoh master room ini. Lihat detail. Nah, oke. Di master room ini akan ada tampilan kapasitas kamar harga. Ini kita masuk ke halaman detail kamar. Nah, sebelum kita membedah lebih lanjut mengenai detail kamar, itu saya akan menunjukkan terlebih dahulu tabel dari database kamar. Oke. Tabel database kamar itu sebagai berikut. Ada ID kamar, nama kamar, kapasitas, jumlah kamar, harga per malam, dan seterusnya. Lalu untuk user yang masalah login tadi, kita lihat strukturnya. Ada ID user, nama, email, password, nomor HP, role, dan create ad. Nah, role ini yang nanti dipakai untuk mengidentifikasi apakah user itu admin atau customer. Kemudian kita sudah melihat database-nya, kita lihat kembali di bagian ini. Nah, oke, di master room. Kita lihat code-nya terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Jadi di atas ini seperti biasa mengambil bagian dari config yang penting untuk setup konfigurasi. Lalu ini untuk mengambil data query.
Nah, di sini itu terlebih dahulu kita mengecek apakah kamar itu ada atau tidak. Jadi gitu. Oke. Nah, kita coba lihat dari tampilan websitenya terlebih dahulu. Ini ada style tambahan yang saya taruh di sini. Lalu untuk kamar. Oke, detail kamar ini mengambil data dari database kamar, dimana oke. Nah, nanti di detail kamar ini kita akan melakukan pemesanan lengkap. Jadi kodenya itu dimulai dari sini, body. Kita akan fokus ke tubuhnya terlebih dahulu, ke bagian utama. Di sini ada navbar, ya. Navbar ini yang sama seperti dari dashboard. Ini saya kopikan. Lalu di bagian konten ini ditampilkan foto besarnya terlebih dahulu. Nih. Kemudian ada nama kamar. Nah, jadi semua deskripsi ini diambil dari database kamar. Tetapi selain dari fasilitas ini, di mana fasilitas ini kebetulan saya tambahkan sendiri. Gitu. Saya samakan semua kamarnya seperti ini. Gitu. Lalu ada card booking. Ini untuk menampilkan harga per malamnya. Nah, ketika tombol pesan sekarang ini ditekan, akan muncul modal, di mana modal itu akan muncul di atas. Nah, ini akan disediakan modal, di mana user nanti akan dimintain tanggal check-in dan juga tanggal check-out. Mari kita coba. Misal check-in tanggal 10 dan check-out tanggal 11. Nah, kita coba konfirmasi booking. Akan ada tampilan modal lagi, booking berhasil. Nah, ketika bookingnya ini berhasil nih, akan ada modal baru kan. Ketika dipencet lihat riwayat booking, maka akan masuk langsung ke halaman riwayat booking. Nah, di mana riwayat booking ini jadi satu dengan tabel profil saya. Ini. Mari kita langsung masuk ke riwayat booking saja, di mana di sini itu, akan menampilkan navbar terlebih dahulu. Navbarnya ini sama dengan halaman dashboard, masih sama. Lalu untuk utama ini dibagi menjadi dua part.
dua part ini dimulai dari sini. Sebentar. Nah, ini profile ini dan juga data riwayat booking yang saya split kanan kiri gitu. Nah, lalu ini ukurannya itu nih, call LG 4, dimana riwayat booking ini ukurannya 4, dan juga untuk yang kanan riwayat booking itu call LG 8. Nah, jika full screen seperti ini, jadi 4 dan 8 gitu. Lebih besar di data riwayat bookingnya. Oke. Nah, berikut adalah kode PHP-nya. Saya mengambil data dari users gitu, untuk menampilkan riwayat booking. Users ini bisa menampilkan profil saya, dan juga akan ada query baru di mana ini akan mengambil data booking dari tabel booking. Nah, ini menggunakan fungsi join, di mana join ini saya mengambil data kamar dari ID kamar gitu, di mana booking ID sama dengan ID user. Jadi kita mengambil data kamar yang dimiliki atau yang dipesan oleh user ini. User ini yaitu Siti, begitu. Oke. Terakhir, untuk fitur dari customer itu adalah logout. Nah, ketika logout kita kembali lagi ke halaman quest. Oke. Langsung untuk customer ini saya tutup, config dan out juga saya tutup. Kita sekarang fokus ke halaman admin. Untuk halaman admin ini tidak saya berikan tombol, melainkan kita harus mengetikkan alamatnya untuk login. Nah, ini untuk login admin. Untuk pembuatan akun admin itu sendiri bukan menggunakan register, melainkan menggunakan kode buat admin ini. Jadi yang bisa membuat akun admin itu hanya, kebetulan admin utama di sini adalah saya. Maka yang bisa membuat akun ini adalah hanya saya lewat VS Code ini. Gitu. Ini halamannya. Dimana ketika misal ini admin 3. Kemudian untuk passwordnya admin 1234. Namanya administrator 3. Nah, ketika kita ini panggil admin kamar buat admin.php. Oh, maaf, itu di luar, bukan di kamar. Admin buat. Nah, maka halaman akun admin itu berhasil dibuat gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam login PHP. Kita coba pakai admin yang baru tadi, admin 3. Passwordnya admin 1234. Oke, kita berhasil masuk ke akun admin yang baru. Di sini itu akan ada 3 halaman utama, yaitu dashboard, kamar, dan juga booking. Nah, kita lihat di halaman dashboard terlebih dahulu. Langsung ke halaman codingannya. Oke. Nah,
Di halaman dashboard itu kita seperti biasa mengambil config-config yang penting, lalu membuat variabel, di mana variabel total kamar itu menghitung total dari kamar. Jadi menghitung ada berapa ID pada kamar. Lalu untuk variabel total booking, variabel total booking ini menghitung juga dari tabel booking ada berapa ID begitu. Lalu untuk pendapatan ini menggunakan rumus SQL yaitu sum, menghitung jumlah dari total harga dari tabel booking gitu. Nah, lalu juga ini akan ada tambahan untuk chart sederhana ini gitu, dimana mengambil data bulan dari tanggal check-in dari tabel booking. Jadi dikelompokkan sesuai dengan bulan, lalu dijumlahkan menggunakan sum gitu. Nah, untuk bagian include, nah ini mengambil data dari templates, dimana saya udah menyediakan 4 templates ini. Templates ini fungsinya apa? Fungsinya untuk sidebar, lalu untuk navbar, dan juga untuk footer ini begitu. Jadi kedepannya tinggal dipanggil seperti ini saja. Oke. Nah, lalu untuk isi dari dashboard ini, selamat datang ini untuk judul. Lalu untuk bagian statistik ini akan ada 3 card ini untuk menghasilkan total kamar, total booking, dan pendapatan. Nah, kemudian akan ada grafik plus analisa ini singkat. Nah, grafik dan analisa ini menggunakan kode JavaScript tambahan. Nah, sama untuk footer juga saya tinggal memanggil menggunakan include PHP ini gitu. Nah, setelah itu akan ada kamar. Oke. Nah, kamar ini akan ada 4 file. Index itu untuk halaman utama. Jadi halaman untuk menampilkan seluruh isi kamar dari database kamar. Begitu. Nah, ini lengkap dengan code tambah. Jadi code tambah ini kita mendeklarasikan variabel terlebih dahulu, mengambil data dari tabel kamar untuk nantinya ketika ada trigger dari simpan ini, dari form simpan di bawah ini method post. Nah, ketika nanti tombol submitnya itu dipencet, karena ini dia namanya simpan, maka akan memberikan sinyal kepada PHP untuk menyimpan data tambahan tersebut. Nah, dimana untuk fotonya itu menggunakan S-Files karena kita mengupload foto. Lalu juga untuk nama dari foto ini itu akan ada namanya enkripsi. Nah, fungsinya enkripsi ini apa? Menggunakan pintu hex. Nah, jadi supaya ketika nanti ada nama kamar yang sekiranya sama, itu menghindarkan adanya penumpukan. Jadi penggantian nama penggantian foto kamar karena namanya sama. Maka lebih baik ada yang namanya enkripsi. Nah, untuk melihat datanya itu tersimpan di mana, itu dilihat di uploads kamar. Nah, ini adalah contoh data enkripsi dari foto-foto kamar. Gitu. Nah, ini dia contohnya.
Oke, lanjut. Nah, ketika sudah di enkripsi, lalu akan baru di insert menggunakan rumus SQL ini, insert values, begitu. Nah, lalu untuk edit, kita fokus ke kode SQL nya saja. Untuk edit ini, nah ini tampilannya. Nah, itu terlebih dahulu kita mengambil data lama. Nih. Lalu ketika ada tombol update ini ditekan, nah maka kode ini akan mulai jalan. Nah, yang menjadi fitur di sini adalah ketika kita mengganti jumlah kamar, maka jumlah kamar tersedia baru itu akan bertambah juga. Misal ini kita tambah menjadi 24. Nah, maka tadi tersedianya itu juga akan bertambah. Gitu. Misal di mana ini? Nah, ini 248. Kita coba misal 25 update kamar. Nah, 25 ini menjadi 9. Jadi jumlah kamarnya itu bertambah ketika kita menjumlahkan total kamar. Jadi total kamar tersedia ikut bertambah juga, gitu. Nah, lalu setelah fotonya yang baru pun juga di enkripsi lagi, maka akan ada rumus update gitu. Nah, update ini isinya penambahan, isinya pergantian dari hasil yang tadi diganti. Oke. Lalu untuk hapus.php, ini kodenya singkat karena hanya menghapus satu baris kamar ini. Satu baris kamar ini menggunakan ID. Jadi mengecek terlebih dahulu ID-nya yang mana, lalu dihapus. Gitu. Oke. Nah, untuk terakhir itu booking. Booking ini menampilkan total booking. Ini sistem kerjanya sama seperti yang ditampilkan di dashboard. Lalu ada total pendapatan juga. Nah, di data booking tabel ini itu mengambil data dari tabel booking gitu. Nah, total booking. Nah, ini akan ada variabel total booking ya untuk menampilkan ini, dan juga total pendapatan untuk menampilkan yang hijau. Nah, kemudian semua data ini dan juga nanti akan ada aksi untuk menampilkan detail yang lebih lanjut. Itu menggunakan view. Nah, menggunakan view bukan menggunakan join. Dimana ini saya coba tunjukkan tabel view-nya. Nah, yang telah saya buat di MySQL. Jadi ada ID booking, ID user, kamar, jumlah kamar, dan seterusnya, menggabungkan tabel booking, tabel user, dan juga tabel kamar. Nah, sehingga dari tabel view ini kita bisa menampilkan detail booking yang sangat akurat gitu. Nah, jika kita kembali, nah, jadi yang ditampilkan ini seadanya. Lalu jika dibuka matanya, kita dapat detail yang lebih lanjut gitu, karena menggunakan fitur tabel view. Oke. Nah, 3 fitur ini sudah terpakai. Mari kita kembali lagi. Lalu fitur terakhir yaitu logout.
Nah, logout ini sendiri itu menggunakan out yang sama, logout yang sama dengan customer, sehingga akan langsung melemparkan ke halaman Guest gitu. Meskipun tadi login di halaman admin, tapi jika logout tetap langsung dilempar ke halaman Guest. Mungkin sekian presentasi saya mengenai kode CRUD yang telah saya buat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga program ini dapat sesuai dengan kriteria dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan sampai jumpa.